Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 446, 447, dan 448. Membeli ayam dan menjual telur. Semua karyawan pabrik cabang otomotif, termasuk Li Mingde dan Zhang Ruiqiang, sangat senang ketika mereka mendengar bahwa akan ada bos besar dari Rusia yang mengunjungi pabrik. Bos besar ini akan memesan secara signifikan jika dia puas dengan mobilnya. Zhang Ruiqiang diundang oleh Li Mingde untuk mewakili kota bertemu bos Rusia ini. Ini juga dapat dianggap sebagai dukungan kota kepada perusahaan mesin. Ketika Feng Yu dan Kirilenko tiba di pabrik mobil, anak buah Kirilenko sudah sampai. Jalan-jalan menuju pabrik dipagari dengan spanduk yang ditulis dalam bahasa Rusia, menyambut Kirilenko. Kirilenko melihat spanduk dan sangat bersemangat. Orang Cina terlalu bersemangat. Apakah semua ini diatur oleh Feng Yu? Lain kali ketika Feng Yu pergi ke Moskow, saya harus menyambutnya dengan cara ini. Saya tidak bisa membiarkan dia berpikir bahwa kami, orang Rusia, tidak ramah seperti orang Cina. Sebenarnya, spanduk ini disusun oleh Li Mingde. Dulu, ketika perusahaan mesin masih berstatus BUMN, mereka juga akan melakukan hal yang sama setiap kali ada pengusaha besar yang berkunjung. Tentu saja, pengusaha besar dan pesanan besar mereka hanya bernilai sekitar 1 juta RMB mesin pertanian. Sekarang, bahkan kesepakatan 10 juta RMB tidak akan mendapatkan perawatan ini. Wali kota Zhang, Litua, ini adalah pengusaha dari Rusia. Tuan Kirilenko. Saudara Ki, ini wali kota Bing kami, Tuan Zhang Ruiqiang, dan ini adalah manajer umum perusahaan mesin kami, Tuan Li Mingde. Feng Yu memperkenalkan kedua belah pihak. Zhang Ruiqiang dengan hangat menjabat tangan Kirilenko dan bahkan menyapanya dalam bahasa Rusia. Kirilenko menjabat tangannya hanya sesaat. Jika bukan karena Feng Yu memperkenalkan orang ini, dia tidak tertarik untuk mengenalnya. Di Rusia, jumlah pejabat tinggi regional yang makan bersamanya lebih dari 2 digit. Dia tidak tertarik untuk mengenal beberapa wali kota. Pejabat tinggi regional Rusia setara dengan gubernur provinsi China. Tapi Kirilenko menjabat tangan Li Mingde lebih lama. Dia telah bertemu Li Mingde 2 kali sebelumnya. Li Mingde bingung. Orang Rusia ini tidak tahu siapa yang lebih berkuasa. Dia enggan menjabat tangan wali kota dan menyapa Li Mingde dengan begitu hangat. Kirilenko telah mengunjungi perusahaan mesin sebelumnya, dan Li Mingde juga pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi bagi Li Mingde, semua bule terlihat sama. Dia masih berpikir dalam hatinya, mengapa ada begitu banyak orang Rusia bernama Kirilenko? Apakah ini nama keluarga mereka? Kirilenko terpaku pada kendaraan saat dia melangkah ke pabrik. Ini adalah mobil Volga. Aku tahu Feng Yu melebih-lebihkan. Bagaimana dia bisa menghasilkan mobil yang bagus? Mobil-mobil ini adalah replika yang tepat dari mobil Volga. Kirilenko berbalik dan melihat Feng Yu. Li Mingde segera menjelaskan. Mobil-mobil Volga ini diproduksi menggunakan teknologi yang kami dapatkan dari bekas Uni Soviet. Kami akan menggunakan mobil ini untuk perbandingan nanti. Setelah mendengar penjelasan dari penerjemahnya, Kirilenko menatap Li Mingde dengan ragu. Menggunakan mobil Volga untuk perbandingan. Itu berarti Anda telah berhasil membuat mobil yang lebih baik daripada Volga. Terus, Kirilenko juga mengakui bahwa Rusia, termasuk bekas Uni Soviet, tidak memiliki mobil yang bagus. Banyak politisi Rusia juga lebih suka duduk di mobil Inggris. Mobil-mobil itu jauh lebih baik daripada mobil Volga. Apalagi Anda telah membangun mobil Volga ini dengan menggunakan teknologi lama. Model Volga saat ini jauh lebih baik daripada mobil ini. Juga, mobil Volga yang Anda rakit ini bahkan mungkin lebih buruk daripada model lama Volga. Tidak pernah mudah untuk mengembangkan teknologi mobil baru. Manajer Li, bisakah saya membiarkan anak buah saya menguji kendaraan ini? Tentu saja. Tidak masalah. Mobil ini telah diuji oleh teknisi kami yang disewa dari Petersburg. Dia mengatakan bahwa kualitas mobil ini dapat dibandingkan dengan model Volga terbaik di Rusia. Li Mingde menunjuk seorang pria berukuran besar dengan janggut tebal.
Insinyur mesin ini dipekerjakan oleh perusahaan mesin dari bekas Uni Soviet. Kirilenko mengerutkan kening. Dia lupa Feng Yu telah mempekerjakan beberapa insinyur dari Uni Soviet sebelumnya. Artinya, mobil Volga ini seharusnya tidak bermasalah. Tetapi Kirilenko masih meminta insinyur mesinnya sendiri untuk memeriksa mobil itu. Feng Yu telah mengundangnya untuk bisnis. Bagaimana jika ada masalah dengan kualitas produk ini? Dia akan merugi jika dia memesan barang cacat. Feng Yu juga tidak tahu banyak tentang pasar mobil Rusia. Penilaiannya mungkin juga tidak begitu akurat. Insinyur itu membuka kap mesin untuk melihatnya. Kemudian dia naik ke bawah mobil untuk memeriksa bagian bawah mobil. Setelah itu, dia masuk ke dalam kendaraan untuk memeriksa interiornya. Dia melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan tersebut. Saat insinyur sedang memeriksa kendaraan, Li Mingde memberitahu Kirilenko tentang pabriknya. Dia memberitahu Kirilenko hal-hal seperti seberapa besar pabrik ini, jumlah pekerja dan insinyur profesional, investasi awal produksi tahunan, del. Li Mingde memiliki bakat untuk memberitahu orang lain tentang sejarah perusahaan dan pencapaian masa lalu. Tetapi dia tidak dapat menunjukkan keahlian ini karena pabrik mobil perusahaan mesin masih sangat baru. Ketika Li Mingde mulai menjelaskan tentang kendaraan Songjiang Motors dengan brosur berwarna, insinyur Kirilenko telah selesai memeriksa mobil Volga itu. Performa mobil ini luar biasa. Ini jelas merupakan mobil baru dan telah menggunakan teknologi Volga kami. Teknologi yang digunakan adalah tentang standar kami 10 tahun yang lalu. Performa mobil ini hanya sedikit kalah dengan model Volga saat ini. Kirilenko mengangguk dan menoleh ke Feng Yu. Mendengar itu, mobil ini tentang standar kami 10 tahun yang lalu dan tidak sebagus mobil Volga kami sekarang. Apa yang bisa Anda buktikan dengan menggunakan mobil ini untuk dibandingkan? Feng Yu juga tahu tentang ini. Tetapi peningkatan teknologi Volga adalah yang paling lambat di antara produsen mobil besar. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Cina. Model mobil terbaru Volga tidak jauh lebih baik dari 10 tahun lalu. Kemudian ketika Kirilenko melihat kendaraan Songjiang Motors, dia tidak akan berkata apa-apa. Kirilenko juga memperhatikan bahwa desain eksterior kendaraan Songjiang Motors sangat indah. Semua tiga jenis mobil telah menarik perhatiannya. Model Olimpiade tampak megah dan cocok untuk pengusaha dan keluarga. Model off-road terlihat kokoh dan mendominasi. Model Red Star terlihat seperti van tetapi tidak memiliki kesan yang besar. Secara keseluruhan, Kirilenko menyukai desain ketiga model tersebut. Namun, betapapun indahnya desain eksteriornya, performa kendaraanlah yang paling penting. Mobil itu untuk dikendarai dan bukan untuk dipamerkan. Jika dia benar-benar ingin membandingkan desain eksterior, dia masih menganggap mobil sport di garasinya lebih indah. Tapi tidak semua orang mampu untuk memiliki mobil sport. Mobil-mobil yang harganya puluhan ribu USD ini masih menjadi mobil mainstream. Ini juga merupakan kendaraan pilihan konsumen Rusia. Kirilenko memberikan brosur itu kepada insinyurnya untuk memberikan pendapat profesionalnya. Insinyur itu melihat gambar-gambar mobil dan terpikat oleh desain yang indah. Ini SUV. Lebarnya sepertinya cukup lebar. Interiornya harus sangat luas. Sudut bagian depan mobil ini harus mampu menurunkan hambatan udara, dan seluruh bodi pun ramping. Itu benar-benar menakjubkan. Itu sudah pasti. Songjiang Off-Road ini dirancang berdasarkan Audi Q7 dari masa depan. Setelah banyak modifikasi Liu Michael, terlihat berbeda dari Q7 tetapi tampaknya masih lebih baik dari Jeep dan Cherokee. Kirilenko menunggu sebentar dan melihat insinyurnya tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang dilakukan pria ini? Mengapa dia diam setelah melihat brosur begitu lama? Kirilenko terbatuk dan insinyur itu melompat. Dia terlalu asyik dengan brosur. Insinyur itu segera membalik ke beberapa halaman terakhir brosur, di mana disebutkan spesifikasi kendaraan. Rahang insinyur itu ternganga saat melihat spesifikasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Mobil China bisa punya teknologi seperti itu. Teknologi ini tidak hanya di depan Rusia. Teknologi ini berada di depan Rusia setidaknya selama 10 tahun. Performa kendaraan bisa dibandingkan dengan mobil Eropa.
Li Mingde merasa bangga ketika melihat ekspresi terkejut di wajah insinyur itu. Saat mengetahui spesifikasi kendaraan perusahaan mesin, dia juga kaget seperti insinyur ini. Li Mingde mengira kendaraan mereka akan mengejar Santana paling banyak setelah mereka menggabungkan teknologi yang dibeli oleh Feng Yu. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menambahkan mesin pabrik motor, teknologi turbocharge, suspensi, del, kendaraan mereka akan mencapai standar setinggi itu. Meski performa keseluruhan masih belum bisa dibandingkan dengan mobil Eropa dan Jepang, mobil mereka adalah yang terbaik di China. Ketika Li Mingde melihat biaya produksi, dia terkejut. Biayanya hampir sama dengan mobil kemitraan itu, tetapi performanya jauh lebih baik. Pada saat itu, Li Mingde percaya apa yang dikatakan Feng Yu di masa lalu. Kami akan membangun mobil terbaik China, dan tujuan kami di masa depan adalah memproduksi mobil terbaik di dunia. Li Mingde tidak pernah berpikir bahwa tujuan membangun mobil terbaik China dapat dicapai dengan begitu mudah. Juga, biaya pabrik mereka, dibandingkan dengan First Automobile Works FAW dan Shanghai Automotive Industry Corporation SAIC, jauh lebih murah. Jalur produksi yang dibeli dari bekas Uni Soviet dianggap mencuri jika dibandingkan dengan jalur produksi FAW. Meskipun jalur produksi yang dibeli dari bekas Uni Soviet sudah tua, jalur produksi FAW juga merupakan model lama. Tidak ada banyak perbedaan antara kedua lini produksi. Jalur produksi dari bekas Uni Soviet berisik dan memiliki banyak kekurangan lainnya, tetapi tahan lama. Li Mingde sangat terkesan dengan keberanian dan pandangan ke depan Feng Yu. Dia sekarang sangat percaya apa yang dikatakan Feng Yu di masa lalu. Lebih dari 50.000 kendaraan Songjiang Motors akan terjual setiap tahun dalam waktu 3 tahun. Penjualan kendaraan mereka tidak berjalan dengan baik sekarang, tetapi itu karena mereka belum memulai kampanye pemasaran skala besar. Ketika iklan ditayangkan setelah tahun baru Imlek, penjualan pasti akan meningkat. Selain itu, kemampuan penjualan Taihua Trading adalah salah satu yang terbaik di China. Juga, CCTV telah membeli kendaraan Songjiang Motors. Artinya, pasar mau mengakui mobil mereka. Bapak Kirilenko, spesifikasi ini telah terbukti, dan kami dapat membiarkan anak buah Anda mengujinya. Pabrik kami memiliki semua model ini sekarang, dan semuanya diproduksi secara massal. Pabrik ini hanya memproduksi 3 versi model Olimpiade. 2 model lainnya diproduksi oleh pabrik kami di Jinling. Jika Anda punya waktu, saya bisa membawa Anda ke sana untuk berkunjung. Li Mingde berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Kirilenko memandang insinyurnya, dan insinyurnya berkata, "Tuan, spesifikasi ini termasuk yang terbaik di dunia. Jika angka-angka ini nyata, maka mobil-mobil ini jauh di depan model terbaru Volga." "Apa? Jauh di depan model terbaru Volga? Kamu yakin?" "Saya harus menguji mobil terlebih dahulu untuk memastikan." Insinyur itu menjawab dengan serius. Kirilenko mengangguk. Li Mingde melambaikan tangannya, dan stafnya membawa insinyur Rusia itu untuk menguji kendaraan. Feng Yu tersenyum menatap Kirilenko. "Kakak Ki, bagaimana? Apakah Anda menyukai desain interior dan eksterior mobil saya? Apakah menurut Anda mobil-mobil ini akan populer di negara Anda? Bagaimana mobil-mobil ini dijual di negara Anda?" Kirilenko meminta Feng Yu kembali. Feng Yu dengan santai menjawab. "Beberapa hari yang lalu CCTV, stasiun TV nasional kami, telah membeli sejumlah mobil kami. Wali kota Zhang di sini dapat membuktikan bahwa saya tidak berbohong kepada Anda." Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Bajingan ini mengutip di luar konteks lagi. CCTV memang telah memesan, tetapi CCTV adalah satu-satunya yang telah memesan. Selain CCTV, Feng Yu belum menjual satu mobil pun. Tapi Zhang Ruiqiang memilih untuk mendukung Feng Yu karena pihak lain adalah orang Rusia. "Betul sekali. CCTV adalah suara pemerintah kita. Stasiun TV ini memiliki status tinggi di Cina. Mereka memang telah memesan sejumlah kendaraan Songjiang Motors. Mereka ingin membeli Audi dan Santana Jerman. Namun mereka menyadari kendaraan Songjiang Motors lebih baik dan memiliki spesifikasi yang lebih baik. Itu sebabnya mereka berubah pikiran."
Li Mingde menambahkan, kami telah mengirimkan mobil CCTV kepada mereka. Anda tidak perlu khawatir produksi kami tidak mengikuti. Tetapi salah satu anak buah Kirilenko tiba-tiba bertanya, bolehkah saya bertanya kepada wali kota Zhang apakah pemerintah kota Bing juga membeli kendaraan Songjiang Motors? Zhang Ruiqiang tercengang. Kenapa pertanyaan ini tiba-tiba dilontarkan padanya? Wajahnya berubah. Dia mengerti apa yang ingin diketahui orang Rusia itu. Karena Anda mengklaim kendaraan Songjiang Motors ini sangat bagus, lalu mengapa pemerintah kota Bing tidak membeli angka-angka ini? Kami masih membahas kontrak pembelian. Karena kami akan membeli dalam jumlah besar, kami harus mendapatkan persetujuan dari Pemprov. Itu sebabnya kami masih belum bisa menyelesaikan kontrak. Zhang Ruiqiang menjelaskan setelah berpikir sejenak. Kirilenko mengerutkan kening. Wali kota Zhang, mengapa Anda masih perlu berkonsultasi dengan pemerintah provinsi untuk masalah sepele seperti itu? Saya tidak melihat mobil Anda ketika saya datang. Bisakah Anda memberitahu saya mobil apa yang Anda gunakan sekarang? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu, dan Feng Yu mengangkat bahu. Mengapa Anda melihat saya untuk? Jawab dia sendiri. Mobil saya mobil tua Audi 100. Kami berencana untuk mengganti mobil kami. Secara pribadi, saya lebih suka model Olimpiade Songjiang Motors. Itu terlihat megah dan cocok untuk pejabat pemerintah. Zhang Ruiqiang mengertakkan gigi dan berkata, Zhang Ruiqiang menyesal. Dia harus kembali ke kantornya setelah dia bertemu Kirilenko. Dia bisa muncul lagi ketika Kirilenko hendak menandatangani kontrak. Sekarang, Zhang Ruiqiang tidak punya pilihan. Dia tidak bisa memberitahu Kirilenko bahwa dia tidak ingin membeli kendaraan Songjiang Motors. Ini adalah perusahaan mesin untuk mengekspor kendaraan mereka. Dia tidak bisa mengacaukan kesepakatan ini. Tunggu, Li Mingde telah memberitahu kota bahwa akan ada seorang pengusaha dari Rusia yang mengunjungi perusahaan mesin dan mereka akan mendiskusikan tentang pembeliannya. Apakah ini sengaja? Jika ini tidak disengaja, mengapa Li Mingde memintanya hadir untuk menunjukkan dukungannya kepada perusahaan mesin? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Dia merasa telah ditipu oleh Feng Yu. Feng Yu terlihat polos. Dia juga tidak menyangka anak buah Kirilenko akan menanyakan pertanyaan ini. Dia tidak bersalah. Tapi sekarang, Zhang Ruiqiang tidak bisa menghentikan pemerintah kota untuk membeli kendaraan Songjiang Motors. Li Mingde telah mencoba membujuk kota untuk membeli kendaraan ini tetapi dihentikan oleh Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang telah memberi contoh dengan bepergian dengan Audi 100 mantan wali kota. Bagaimana mungkin bawahannya masih berani menyarankan untuk mengganti kendaraan mereka dengan yang lebih baik? Jika pemerintah kota mengubah kendaraan mereka, maka kabupaten dan lembaga akan menemukan segala macam alasan untuk mengganti armada mereka saat ini. Keuangan Bing City masih baik-baik saja beberapa tahun ini. Kirilenko memandang Zhang Ruiqiang. Berapa banyak kendaraan Songjiang Motors yang ingin dibeli kota Bing dan model apa? Zhang Ruiqiang mengutuk dalam hatinya. Mengapa Anda terus berfokus pada saya? Sepertinya dia tidak bisa begitu saja membeli beberapa mobil untuk menipu Kirilenko. Apakah ini berarti bahwa kota harus membeli sejumlah kendaraan? Kami masih mempertimbangkan modelnya. Tapi jumlah total kendaraan tidak boleh kurang dari 100 unit. Zhang Ruiqiang menjawab. Dia takut jika jumlah kendaraan terlalu sedikit, Kirilenko akan ragu. Adapun berapa banyak mobil yang akan dibeli pada akhirnya bisa dibicarakan nanti. Kirilenko masih ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Zhang Ruiqiang melirik Li Mingde, dan Li Mingde segera mengubah topik pembicaraan. Bapak, Kirilenko, jika mobil-mobil ini sebagus yang tertulis di brosur, apakah Anda tertarik untuk memesannya? Saya tertarik tentu saja. Tetapi masih ada banyak faktor seperti harga dan beberapa kondisi lain yang perlu dipertimbangkan. Kirilenko tersenyum dan menjawab. Feng Yu menatap Li Mingde, dan Li Mingde tidak melanjutkan bertanya. Feng Yu dapat menegosiasikan harga dengan Kirilenko sendiri. Bagaimanapun, Feng Yu lebih akrab dengan Rusia daripada mereka. Kak versi termurah dari model Olimpiade kami, juga dilengkapi dengan airbag. Biayanya lebih dari 20.000 dolar Amerika Serikat. Biaya untuk versi kelas menengah ini hampir 40.000 dolar Amerika Serikat.
Biaya model tingkat atas adalah $60.000 Amerika Serikat. Biaya untuk versi diesel dan bensin dari model SUV off-road ini hampir sama, sekitar $40.000 Amerika Serikat. Akhirnya, model bintang merah ini sekitar $60.000 Amerika Serikat. Berapa banyak yang kamu mau? Saya bisa memberi Anda beberapa diskon. Kirilenko memandang Feng Yu. Biaya mobil-mobil ini begitu tinggi. Kemudian jika Feng Yu menambahkan keuntungan dan biaya transportasi ke Moskow, tidak akan ada keuntungan yang tersisa. Feng, harga mobilmu agak tinggi. Jika saya ingin menjual mobil Anda, saya tidak akan mendapat untung. Kirilenko tidak senang. Bukankah Anda berjanji bahwa saya akan dapat menghasilkan banyak uang? Feng Yu juga tahu bahwa harga yang dia berikan sedikit lebih tinggi. Itu bukan biaya kendaraan. Itu adalah harga eceran di China. Kakak Ki, lihat. Kami menjual mobil ini ke Rusia, dan kami harus membayar pajak ekspor. Pajak sudah termasuk dalam harga. Saat ini, pajak ekspor China sangat rendah untuk kendaraan. Tidak hanya kendaraan, tetapi sisa produk juga sama. China mendorong ekspor. Untuk mendapatkan mata uang asing, China telah menggunakan segala cara dan sarana. Beberapa barang yang kurang di China juga diekspor kemudian diimpor lagi. Ini mengubah ekspor menjadi penjualan domestik. Dengan cara ini, China akan bisa mendapatkan mata uang asing. Saya juga perlu membayar pajak impor, dan pajak kami juga cukup tinggi. Ini bukan item tiket kecil itu. Kirilenko mengedipkan mata pada Feng Yu. Kirilenko tidak pernah membayar pajak apapun untuk perdagangan komoditasnya selama ini. Lagi pula, semua barangnya ada di gerbong kereta militer. Ketika kereta mencapai Rusia, tidak akan ada yang memeriksa. Ketika produknya sampai di Moskow, tidak ada yang berani mengganggu bisnisnya karena ayahnya. Tapi kendaraan berbeda. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Jika dia mengimpor kendaraan ini ke Rusia tanpa membayar pajak, akan ada beberapa dampak pada reputasi ayahnya. Bagaimana dengan ini, Kakak Ki? Produksi kami belum sepenuhnya dimulai. Itu sebabnya biaya kami sedikit lebih tinggi. Saya akan berbicara dengan para pemimpin dan melihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa kebijakan pemerintah untuk menurunkan pajak. Dengan cara ini, biaya setiap mobil dapat diturunkan sekitar $1.000 Amerika Serikat. Dengan harga baru ini, saya pikir Anda pasti akan mendapat lebih banyak keuntungan. Sial, mobil impor Inggris bekas pejabat Rusia itu lebih mahal. Jika Kirilenko dapat memanfaatkan koneksi dan latar belakangnya dengan benar, dia harus mendapatkan setidaknya beberapa ribu USD keuntungan untuk setiap mobil. Jika dia bisa menjual 1.000 mobil, penghasilannya setidaknya beberapa juta USD. Ini bukan jumlah yang kecil dan jauh lebih tinggi daripada perdagangan komoditas bulanannya. Tentu saja, ini hanya jika Kirilenko mampu menjual begitu banyak kendaraan. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dan berkata, kita bisa mendiskusikan ini nanti. Tentu saja, ini hanya lip service. Zhang Ruiqiang tidak akan pernah setuju untuk menghapus pajak. Feng Yu telah menghasilkan begitu banyak uang. Apa yang salah dengan dia membayar negara dan kota beberapa pajak? Kirilenko masih memikirkan kesepakatan ini ketika insinyurnya kembali. Insinyur itu sangat bersemangat dan terus mengangguk ke Kirilenko. Pak, tidak ada masalah dengan performa mobil. Mobil dan mesin mereka jauh lebih baik daripada Volga. Suspensi anti-tabrakan dan fitur keselamatan lainnya jauh lebih baik daripada mobil Volga. Secara keseluruhan, mobil-mobil ini sangat bagus. Insinyur itu ingin mengatakan bahwa kinerja keseluruhan mobil-mobil ini hampir sempurna. Tapi dia tidak ingin mengatakannya di depan semua orang Cina. Kakak Ki, kenapa kamu ragu-ragu? Performanya jauh lebih baik daripada Volga negara Anda dan hampir sama dengan mobil-mobil Inggris itu. Harganya juga jauh lebih rendah. Tidak hanya individu yang akan membeli. Pernahkah Anda mempertimbangkan apakah pemerintah Anda akan melakukan pembelian massal? Feng Yu mengangkat satu alisnya. Betul sekali. Mengapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Jika saya bisa menjual mobil ini ke pemerintah daerah, itu akan jauh lebih mudah.
Saya juga dapat memesan dengan Feng Yu setelah saya menerima pesanan dari pemerintah daerah. Dengan cara ini, saya tidak perlu menggunakan modal saya. Feng, setelah Anda berbicara dengan pemerintah Anda, beri saya daftar harga akhir. Kirilenko berkata setelah jeda singkat. Tidak masalah. Harga yang saya berikan kepada Anda pasti akan membuat Anda mendapat banyak keuntungan. Feng Yu sangat gembira. Sepertinya Kirilenko tertarik. Dia tahu bahwa Kirilenko akan tertarik jika keuntungannya cukup tinggi. Kesepakatan kali ini dianggap sebagai situasi win-win bagi kedua belah pihak. Feng Yu percaya bahwa Kirilenko dapat menjual sejumlah kendaraan ini dengan harga tinggi kepada pemerintah Rusia yang korup dengan mudah. Bahkan jika harga yang ditawarkan ke Kirilenko tetap sama, Kirilenko akan tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sekarang, Feng Yu telah menawarkan untuk menurunkan harga sedikit, itu berarti keuntungan Kirilenko akan meningkat lebih jauh. Keuntungannya bahkan mungkin lebih tinggi dari perusahaan mesin. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan linglung. Apakah anak ini berencana menjual kendaraan ini ke Rusia sejak awal? Tak heran ia berani menjamin penjualannya akan melebihi 50.000 unit dalam waktu 3 tahun. Sekarang tampaknya Feng Yu bahkan tidak perlu 3 tahun. Zhang Ruiqiang bingung. Rusia telah mewarisi sebagian besar aset Uni Soviet. Mengapa industri mobil mereka merosot ke keadaan seperti itu? Bahkan jika perkembangan industri bekas Uni Soviet berada di arah yang salah, tetapi Rusia sekarang juga harus dianggap sebagai negara industri yang kuat. Orang Rusia ini telah setuju untuk mengimpor sejumlah kendaraan dari perusahaan mesin. Orang Rusia ini seharusnya adalah orang yang telah menjual peralatan industri bekas Uni Soviet kepada Feng Yu. Itu berarti dia juga harus tahu bahwa jalur produksi pabrik ini adalah jalur produksi bekas dari Uni Soviet. Mengapa dia masih mau membeli kendaraan perusahaan mesin? Mungkinkah kendaraan ini benar-benar sebagus yang diklaim Feng Yu? Feng Yu telah membeli peralatan bekas dari bekas Uni Soviet sebelumnya dan kemudian memproduksi kendaraan dari peralatan tersebut. Mobil-mobil yang diproduksi kemudian dijual kembali ke Rusia. Apakah ini dianggap membeli ayam betina dan kemudian menjual telur kembali ke penjual? Li Mingde segera meminta anak buahnya untuk menyiapkan makan siang di kantin pabrik. Mata Kirilenko melebar dan mengatakan sesuatu dengan aksen yang aneh. Xiao Qi. Xiao Qi mengacu pada makanan jalanan atau makanan ringan dalam bahasa Cina. Li Mingde memandang penerjemah dengan bingung. Penerjemah juga menatap Kirilenko dengan tatapan kosong. Penerjemah belum pernah mendengar kata Rusia seperti itu sebelumnya. Feng Yu tak berdaya berkata. Dia ingin makan makanan jalanan. Beritahu kantin untuk menyiapkan beberapa makanan ringan lokal. Oh, siapkan sekotak baijiu terkuat di kota Bing. Feng Yu berteriak di dalam hatinya. Mati Kirilenko. Sore ini, kami memiliki begitu banyak orang. Anda pasti akan mabuk. Bab 449. Saya menganggapnya serius pada siang hari. Zhang Ruiqiang membuat pengecualian dan meminum segelas baijiu. Dengan instruksi Feng Yu, Li Mingde mengatur agar para supervisor dan pemimpin pabrik bergiliran minum dengan Kirilenko. Kirilenko sangat terkesan dengan keramahan yang ditunjukkan oleh orang Cina. Ketika makan siang berakhir, dia dibawa ke mobil oleh anak buahnya. Feng Yu tersenyum. Penerjemah Rusia masih berpikir bahwa Feng Yu tersenyum karena sopan santun. Dia tidak tahu bahwa Feng Yu akan tertawa terbahak-bahak jika tidak ada begitu banyak orang di sekitarnya. Hahaha. Akhirnya aku membuatmu mabuk. Manajer Feng, apakah Anda mengalami kram di wajah Anda? Li Mingde bertanya karena khawatir. Anda adalah orang yang mengalami kram di wajah Anda. Bahkan otak Anda mengalami kram. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sangat bahagia dan tidak bisa berhenti tersenyum? Apa yang kamu lihat? Atur sopir untuk mengirim wali kota Zhang kembali untuk beristirahat. Minta kantin untuk menyiapkan sup panas. Kalian semua harus minum sup untuk sadar. Mereka yang tidak bisa sadar dapat kembali dan beristirahat. Kalian semua telah melakukannya dengan baik hari ini. Feng Yu menepuk bahu Li Mingde. Dia tidak tahu bahwa lelaki tua ini bisa menahan minuman kerasnya dengan baik. Meskipun mata Li Mingde merah semua, dia masih sadar setelah meminum satu botol baijiu sendiri.
Feng Yu sangat terkesan dengannya. Pengaturan Li Mingde untuk membuat Kirilenko mabuk juga direncanakan dengan baik. Zhang Ruiqiang juga sangat senang dengan makan siang ini. Itu bukan karena Kirilenko telah berjanji untuk memesan dalam jumlah besar ketika dia mabuk. Itu karena makan siang ini tidak memakan biaya terlalu banyak. Hanya ada 8 hidangan utama, dan sisanya adalah makanan jalanan. Itu sangat murah, dan minuman kerasnya adalah baijiu dari kota Bing. 2 RMB per botol. Zhang Ruiqiang telah memutuskan untuk berdiskusi dengan para pemimpin lainnya di pemerintah kota untuk belajar dari perusahaan mesin dan menurunkan pengeluaran mereka. Setelah minum sup panas, Feng Yu kembali ke kantornya untuk tidur siang. Ketika dia bangun, dia merasa segar. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke pemerintah kota. Meskipun Feng Yu mengendarai kendaraan dengan plat nomor sementara, dia bisa memasuki kompleks pemerintah kota dengan mudah dengan menunjukkan wajahnya. Saudara Liu, apakah pemimpin sudah bangun? Feng Yu menunjuk ke kantor. Manajer Feng, pemimpin sakit kepala. Dia terlalu banyak minum di siang hari. Apakah ada sesuatu yang penting? Sekretaris Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kalian berdua makan siang bersama sebelumnya? Feng Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah wali kota Zhang mengatakan bahwa dia ingin memesan sejumlah mobil Songjiang? Saya di sini untuk membahas kuantitas dan modelnya. Sekretaris Liu berkeringat. Wali kota telah mengatakan itu sebelumnya hari ini untuk membantu perusahaan mesin, dan Anda menganggapnya serius. Apakah manajer Feng ini berpura-pura tidak tahu? Sekretaris Liu ingat mantan sekretaris telah menginstruksikannya untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap Feng Yu. Kulit Feng Yu terlalu tebal. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Manajer Feng, silakan duduk dulu. Wali kota ada rapat sebentar lagi dan tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini dengan Anda. Suara Feng Yu keras, dan jika wali kota Zhang ingin bertemu dengannya, dia akan memanggilnya. Tapi Zhang Ruiqiang tidak memanggil Feng Yu. Itu berarti Zhang Ruiqiang tidak ingin bertemu Feng Yu. Adalah tugas sekretaris Liu untuk menghentikan Feng Yu. Feng Yu duduk di kursi di dekat dinding dan menyilangkan kakinya. Tidak masalah. Saya bisa menunggu. Sekretaris Liu membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar. Jika itu orang lain, mereka harus mengerti maksudnya. Pemimpin tidak ingin bertemu denganmu. Tapi Feng Yu ini berbeda dari yang lain dan hanya duduk di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sekretaris Liu berpikir dalam hatinya. Jika pemimpin tidak memanggil Anda dan saya juga mengabaikan Anda, Anda tetap harus pergi. Tetapi setelah beberapa saat, Feng Yu berjalan ke lemari dan mengeluarkan sekaleng logam daun teh dari laci paling dalam. Sekretaris Liu tidak bisa lagi mengabaikan Feng Yu. Manajer Feng, berhenti. Anda tidak perlu menggunakan banyak daun teh. Sedikit saja sudah cukup. Hati sekretaris Liu berdarah. Daun teh ini sangat berharga. Bahkan wali kota tidak tahan untuk minum. Jangan khawatir. Tidak perlu membantu saya. Lanjutkan pekerjaan Anda. Saya bisa membantu diri saya sendiri. Saya suka teh saya kental. Feng Yu berkata, dan dia masih terus menambahkan daun teh ke cangkirnya. Sekretaris Liu mengambil kaleng daun teh dari Feng Yu dan menatapnya. Jika orang ini bukan Feng Yu, dia akan meminta keamanan untuk mengusirnya. Tapi ini bukan pertama kalinya Feng Yu melakukan ini. Setiap kali, wali kota hanya akan memarahi Feng Yu tetapi tidak pernah memberikan instruksi apapun kepada sekretarisnya untuk menghentikan Feng Yu mengambil daun teh itu. Selanjutnya, semua orang di pemerintah kota tahu bahwa Feng Yu dan wali kota sangat dekat. Ada desas-desus bahwa wali kota mengenal Feng Yu ketika dia masih menjadi kepala Biro Perdagangan Luar Negeri. Meskipun sekretaris Liu tidak melihat wali kota menerima hadiah apapun dari Feng Yu, dia tidak menolak tawaran Feng Yu untuk mentraktirnya makan. Bahkan ada satu waktu ketika wali kota mentraktir Feng Yu untuk makan malam. Zhang Ruiqiang sadar ketika Feng Yu tiba. Pintu kamarnya terbuka, dan dia bisa mendengar suara Feng Yu dengan jelas di dalam kamarnya. Tapi untuk apa Feng Yu di sini?
Dia di sini untuk menjual mobilnya ke Siti. Zhang Ruiqiang masih berpikir jika orang Rusia itu yang memesan kendaraan, maka kota hanya akan memesan satu atau dua mobil dari Feng Yu. Tapi Feng Yu ada di sini untuk membicarakan pembelian kota sebelum orang Rusia itu memesan. Zhang Ruiqiang tidak ingin bertemu Feng Yu dan ingin mencari alasan untuk menepis Feng Yu. Tapi sekarang tampaknya Feng Yu ini tidak akan pergi dan tanpa malu-malu akan tinggal di sana untuk menunggunya. Jika dia masih tidak memanggil Feng Yu, kantornya akan berantakan. Zhang Ruiqiang menggosok pelipisnya untuk mencoba menenangkan sakit kepalanya dan berjalan ke pintu dengan wajah hitam. Feng Yu, masuk sekarang. Xiao Liu membantuku menyeduh secangkir teh kental juga. Feng Yu tersenyum dan memasuki kamar Zhang Ruiqiang. Dia berjalan langsung ke sofa di kamar dan duduk di sana sambil menyesap tehnya. Sial, ada terlalu banyak daun teh. Feng Yu harus menambahkan air untuk setiap tegukan yang dia minum. Sakit kepala Zhang Ruiqiang memburuk ketika dia melihat daun teh di cangkir Feng Yu. Daun ini diberikan kepadanya oleh mantan pemimpinnya, dan Feng Yu telah menyia-nyiakannya. Nanti dia harus mengunci daun teh ini di kamarnya. Jika tidak, Feng Yu akan menyia-nyiakan semuanya. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok dan duduk di seberang Feng Yu. Untuk apa kamu di sini? Feng Yu membuka matanya lebar-lebar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kota akan membeli sejumlah kendaraan Songjiang Motors? Saya di sini untuk membahas kontrak. Sekretaris Liu memasuki ruangan dengan teh Zhang Ruiqiang dan meletakkan asbak di atas meja kopi. Setiap kali Zhang Ruiqiang berbicara dengan Feng Yu, dia akan merokok lebih banyak. Apakah aku mengatakan sesuatu seperti ini? Sisi Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu dan mengeluarkan asap dari lubang hidungnya. Jika saya menyangkal mengatakan ini, apa yang dapat Anda lakukan? Brengsek. Dari siapa Zhang tua ini belajar? Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu untuk menyangkal apa yang dia katakan? Feng Yu menunjukkan ekspresi menyakitkan dan berkata, "Pemimpin, saya punya saran untuk Anda. Apa karakter terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kejujuran. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, orang-orang akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah." Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan marah. "Berhenti bicara omong kosong. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa kota tidak memiliki rencana untuk mengganti semua kendaraan kami. Saya telah mengatakan hal-hal itu untuk membantu perusahaan mesin Anda mencapai kesepakatan dengan orang Rusia itu. Anda menganggapnya serius?" Feng Yu berkedip dan menjawab, "Saya menganggapnya serius." Bab 450. Kota tidak perlu membayar. Tangan Zhang Ruiqiang gemetar karena amarahnya. Dia menatap Feng Yu dan tetap diam. "Pemimpin, lihat Anda telah memberitahu Rusia bahwa Siti akan membeli sejumlah kendaraan Songjiang Motors dan jumlahnya tidak akan kurang dari 100. Orang Rusia itu akan mengingat ini. Jika mereka kembali dan mengetahui bahwa Siti tidak melakukan pembelian, mereka pasti akan berpikir bahwa ada masalah dengan kendaraan Songjiang Motors. Jika tidak, mengapa Siti menarik kembali kata-kata mereka? Kota tidak membutuhkan kendaraan baru." Zhang Ruiqiang menggonggong. "Kenapa tidak perlu? Kota kami adalah kota provinsi, dan penduduknya adalah salah satu yang tertinggi di Tiongkok. Juga, wilayah kota kami cukup besar dengan banyak distrik. Banyak pemimpin pemerintah kota tidak turun ke lapangan untuk inspeksi. Mengapa? Pasalnya, jumlah kendaraan di kota tersebut tidak mencukupi. Hanya ada satu atau dua kendaraan untuk setiap departemen. Ini terlalu menyedihkan. Kami tidak berbicara tentang kota lain. Hanya kota-kota non-provinsi di selatan yang memiliki lebih banyak kendaraan daripada kita. Dengan demikian efisiensi mereka jauh lebih tinggi. Bagaimana satu atau dua kendaraan tidak cukup untuk satu departemen? Apakah Anda masih ingin masing-masing wakil kepala itu ditugaskan dengan kendaraan?" Zhang Ruiqiang membalas. Ketika Zhang Ruiqiang masih menjadi wakil kepala Biro Perdagangan Luar Negeri, dia juga tidak ditugaskan dengan kendaraannya sendiri. Kapanpun dia perlu keluar untuk urusan resmi, dia perlu memesan mobil dari kantor transportasi. "Pemimpin, zaman sudah berbeda sekarang. Berapa penerimaan pajak yang dimiliki pemerintah kota di masa lalu dan berapa penerimaannya sekarang?
Berapa pendapatan yang meningkat? Bahkan jika Anda tidak menugaskan mobil pribadi untuk para deputi itu, tetapi Anda tetap harus menambah jumlah kendaraan untuk semua departemen Anda. Jika beberapa peristiwa besar terjadi, akan lebih cepat bagi mereka untuk bereaksi. Lihatlah Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Mereka masing-masing hanya memiliki 3 kendaraan, dan kendaraan tersebut masih berupa minivan dari pabrik penerbangan Kota Bing. Apakah Anda pikir para pemimpin di sana senang dengan ini? Tidakkah menurut Anda ini akan mempengaruhi kinerja dan efisiensi mereka? Mereka berani. Aku akan menghukum mereka dengan berat jika mereka malas bekerja. Zhang Ruiqiang berkata. Feng Yu menamparkan dahinya. Zhang tua ini benar-benar tidak bisa ditembus. Pemimpin, wortel, dan tongkat harus berjalan bersama. Dengan cara ini, efisiensi mereka akan meningkat. Lihat saja Kabupaten Jidong di utara kota kita. Wakil kepala mereka juga memiliki kendaraan sendiri. Bagaimana dengan kita? Akan sulit bagimu untuk memimpin anak buahmu dengan cara ini. Kamu tahu banyak tentang pekerjaan pemerintah. Bahkan jika saya tidak tahu tentang cara kerja pemerintah, tetapi saya memiliki perusahaan saya, dan saya memiliki beberapa ribu staf di seluruh China dan luar negeri. Staf perlu dimotivasi. Jika tidak, mereka akan berhenti bergerak maju. Tidak semua orang yang bekerja di dinas pemerintahan itu karena ingin berkontribusi untuk bangsa. Beberapa dari mereka mengejar status dan otoritas. Banyak dari mereka yang mampu, dan jika Anda menjuntai wortel di depan mereka, mereka akan berusaha lebih keras. Anda mengatakan kepada saya bahwa Siti perlu membeli mobil Anda untuk memotivasi para staf. Zhang Ruiqiang mencibir. Logika apa ini? Lalu saya ingin tahu mengapa Siti akan menggunakan Mercedes-Benz itu setiap kali ada pengusaha yang berkunjung. Feng Yu bertanya. Sejujurnya, Siti menginginkan wajah. Juga, bahkan jika kota ingin menghentikan departemennya memesan kendaraan dari perusahaan mesin, itu tidak mungkin. Ada lebih dari satu departemen kota yang menelepon Li Mingde untuk menanyakan tentang mobil-mobil itu. Departemen-departemen tersebut tidak memiliki dana untuk membeli kendaraan baru jika Pemkot tidak memberi mereka dana. Para pemimpin itu akan menemukan cara untuk mendapatkan uang dari departemen mereka untuk membeli. Bukankah lebih baik untuk menggabungkan semua pesanan untuk pembelian massal? Ini akan lebih murah dengan cara ini. Kendaraan pemerintah untuk keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Bahwa Mercedes-Benz akan menjadi tuan rumah bagi investor. Ini sangat normal dan terjadi di seluruh China. Apa yang salah dengan ini? Kota perlu menampung investor dan pengusaha. Departemen dan kabupaten lain tidak perlu menerima tamu. Lihatlah orang-orangmu. Mobil apa yang mereka gunakan? Santana masih baik-baik saja. Mereka mengendarai Xiali, Passat, dan Hongqi. Manakah dari mobil-mobil ini yang aman? Mobil saya adalah yang paling aman. Semua model saya dilengkapi dengan airbag dan eksteriornya terlihat megah. Ini adalah mobil yang paling cocok untuk bekerja. Juga, bahkan kota tidak membeli kendaraan saya, pemerintah provinsi tidak akan membeli mobil saya. Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa anak buahnya akan menemukan cara dan sarana untuk membeli kendaraan Songjiang Motors bahkan jika dia mencoba menghentikannya. Selain itu, beberapa departemen harus menambah jumlah kendaraannya. Misalnya, kantor keamanan publik. Mereka punya banyak dokumen rahasia, dan Anda membiarkan mereka naik angkutan umum dan taksi. Biaya transportasi mereka dalam setahun juga tidak sedikit. Lihatlah departemen kepolisian kami dan bandingkan dengan polisi dari kota-kota besar lainnya. Kesenjangannya terlalu besar. Anda ingin polisi kami membawa angkutan umum kembali ke stasiun dengan penjahat yang mereka tangkap dari jalanan. Anda hanya ingin Siti membeli kendaraan Anda. Kami masih mempertimbangkan ini. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak berguna. Zhang Ruiqiang bertekad untuk tidak membeli kendaraan baru untuk kota. Diayunkan gelombang-gelombang. Feng Yu mengeluarkan salinan koran dan meletakkannya di atas meja kopi. Pemimpin, lihat ini. Ini adalah berita kota Bing kemarin. 2 hooligan merampas tas tangan saat mengendarai sepeda motor. 2 polisi mengejar mereka dengan berjalan kaki sejauh sekitar 200 meter, dan para penjahat melarikan diri.
Jika polisi mengejar pencuri itu di dalam mobil, apakah menurut Anda mereka akan melarikan diri? Berikut ini adalah wawancara terhadap publik yang dilakukan oleh reporter. Masyarakat sangat peduli dengan keamanan kota kami dan kebanyakan dari mereka tidak percaya pada polisi kami. Zhang Ruiqiang mencibir dan berkata, kedua hooligan itu mengendarai sepeda motor Song Jiang. Itu tidak penting. Yang penting kepolisian kita butuh mobil patroli. Jika ada keadaan darurat, Departemen Kepolisian dapat segera mengirim polisi. Jangan bilang kota tidak menerima keluhan tentang polisi yang datang terlambat ke TKP. Feng Yu bertanya sambil mengetuk meja kopi dengan jarinya. Zhang Ruiqiang tetap diam. Tentu saja, dia telah menerima keluhan tentang Departemen Kepolisian. Tapi kota mana yang tidak? Bahkan Beijing juga akan menerima keluhan seperti itu. Jika berdasarkan apa yang dikatakan Feng Yu, itu berarti setiap divisi polisi perlu membeli kendaraan. Lalu apakah kantor polisi membutuhkan kendaraan? Ada hampir 20 divisi polisi di seluruh kota dan lebih dari 100 kantor polisi. Semua dari mereka perlu ditugaskan ke mobil. Bahkan jika City telah membeli model termurah itu juga akan menelan biaya 20 juta RMB. Dari mana City akan mendapatkan uang sebanyak ini? Situasi ini akan membaik. Siti tidak punya banyak uang sekarang. Jika kita menghabiskan terlalu banyak uang untuk Departemen Kepolisian, bagaimana dengan departemen lain? Bahkan jika kami ingin meningkatkan peralatan Departemen Kepolisian kami, ini juga bukan cara untuk melakukannya. Akhirnya, Zhang tua ini tergerak. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata, tidak punya uang. Saya dapat membantu Anda memikirkan cara. Kota tidak perlu khawatir tentang uang. Setelah Anda memberikan persetujuan, departemen akan dapat mengumpulkan dana sendiri. Menggalang dana sendiri. Bagaimana? Tidakkah Anda menyadari bahwa sejak pemulihan industri kota Bing kami, telah terjadi kebangkitan klub malam pemandian, Del. Beberapa di antaranya ilegal. Feng Yu berkata dan mengangkat alisnya. Betulkah? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening. Kenapa dia tidak menyadari hal ini? Ini tidak seserius era Song Laosi. Namun masih banyak terjadi perkelahian, perjudian, dan prostitusi. Jika polisi menangkap mereka, denda yang mereka terima akan cukup bagi mereka untuk membeli kendaraan baru. Ini juga akan menjaga tingkat kejahatan kita tetap rendah, dan pada saat yang sama, Departemen Kepolisian dapat meningkatkan peralatan mereka. Membunuh dua burung dengan satu batu. Bahkan banyak departemen yang bisa menggalang dana sendiri. Departemen-departemen ini telah melakukan ini hampir setiap musim perayaan. Misalnya, Biro Perdagangan dan Perindustrian dapat menangkap pabrik-pabrik ilegal itu, Biro Kesehatan dapat menangkap klinik-klinik ilegal itu. Departemen-departemen itu akan dapat memikirkan cara untuk mengumpulkan dana mereka sendiri. Siti tidak perlu mengeluarkan 1 sen pun dan bahkan menghasilkan uang dari ini. Menghasilkan uang. Zhang Ruiqiang bingung. Bagaimana Siti bisa menghasilkan uang dari ini? Betul sekali. Kota dapat menggabungkan semua pesanan kendaraan departemen, dan saya akan memberi Anda diskon besar-besaran. Departemen-departemen tersebut akan memberikan Siti dana untuk mobil baru berdasarkan harga eceran dan Siti dapat memperoleh keuntungan dari selisihnya. Feng Yu melanjutkan. Mata Zhang Ruiqiang melebar. Dia tidak bisa mengejar Feng Yu. Tapi, ini sepertinya ide yang bagus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.